Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku seiman, khususnya warga GPB Jemaat Bukit Kasih di Surabaya. Saat ini kita ada dalam minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu-minggu di mana kita menghayati makna dan arti pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kita tidak bisa beribadah dalam gedung gereja yang kita banggakan. Kita tidak bisa bertatap muka, bersalaman, kita tidak bisa duduk bersama-sama. Sebagai gantinya, kita melaksanakan ibadah live streaming. Karena saat ini dunia, di Indonesia dan juga di sekitar kita, sedang dilanda virus corona. Tetapi semua itu tidak akan menghalangi pekerjaan Tuhan supaya firman Tuhan tetap diberitakan. Live streaming adalah pilihan yang tepat untuk kita bisa tetap beribadah di setiap rumah kita masing-masing. Saya berharap ibadah ini tetap berjalan dengan hikmat, sopan, dan penuh dengan rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ibadah Jumat Agung tidak bisa kita laksanakan di gedung gereja sekaligus dengan perjamuan kudus. Sebagai gantinya, maka ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus akan dilaksanakan di setiap rumah. Majelis akan membagikan roti dan anggur ke setiap rumah dan memastikan setiap warga Sidi menerimanya. Jikalau ada warga Sidi yang ingin mengikuti perjamuan kudus dan belum mendapatkan anggur dan roti, dapat menghubungi majelis jemaat di setiap sektor atau di kantor gereja. Kemudian ibadah Paskah yang biasanya kita laksanakan pada subuh atau pagi hari sekali, maka ibadah Paskah tidak kita laksanakan secara bersama-sama di gedung gereja, akan tetap dilaksanakan dalam ibadah di setiap rumah. Kiranya ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus dapat berjalan juga dengan hikmat dan penuh sukacita. Yang kedua, dalam kita menyikapi pandemik virus corona, mari kita sikapi dengan iman yang terarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberi kita pengharapan dan kepastian bahwa semua akan bisa kita lewati. Karena itu penuhi ruang hati kita, ruang pikiran kita, ruang-ruang sosial media kita, baik itu melalui Facebook, Twitter, Instagram, grup WA, dengan men-share hal-hal yang positif, yang memberikan pengharapan, kepastian semangat kepada semua orang, supaya banyak orang dikuatkan. Dan terlebih khusus, mungkin kita mengenal saudara, sahabat, teman, ataupun orang lain yang saat ini terpapar dalam status orang dalam pengawasan ODP, atau pasien dalam pengawasan PDP, atau pasien yang sedang dirawat. Mari kita doakan mereka, mari kita mensupport mereka, memberi semangat dan kepastian. Jangan kita membicarakan, mengguncingkannya untuk hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan makna dan arti minggu-minggu Paskah ini. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemarin ada seorang ibu datang kepada saya bercerita bahwa karena pandemik ini dia tidak bisa berjualan di sekolah. Artinya dia tidak tahu besok masih bisa makan atau tidak. Karena itu saudaraku, pada kesempatan minggu-minggu sengsara ini tersedia meja putih sesuai dengan anjuran majelis sinode juga. Mari kita berbagi, menyisihkan berkat yang Tuhan telah berikan, supaya melalui bantuan kita melalui meja putih akan terkumpul
sebegitu banyak bantuan untuk saudara-saudara kita, untuk memastikan mereka juga dapat makan untuk hari esok dan seterusnya. Supaya kita memiliki bela rasa, kita memiliki empati untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan untuk makan dan minum pada masa-masa sulit ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sepelayanan, para presbiter, diaken dan penatua yang telah berjelih lelah membagikan tata ibadah di setiap rumah, yang telah membagikan roti dan anggur di tengah-tengah kekhawatiran yang ada. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga untuk tim Inforkom yang juga dengan penuh sukacita berjelih lelah untuk menghadirkan ibadah live streaming. Kiranya pelayanan kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih juga tentu untuk setiap orang yang telah mendukung pelayanan ini langsung ataupun tidak langsung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu berapa lama lagi pandemik ini akan berakhir. Tapi satu hal yang kita imani, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menang atas kuasa dosa dan maut, yang saat ini sedang kita ingat dan rayakan pada minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan kita kepastian, memberikan kita jaminan bahwa ada hari esok, karena Dia hidup untuk kita, dan di dalam Dia kita hidup dalam kuasa kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.